Oke radarku, jumpa lagi ya kan di channel Lintas Parlay, tempat dimana kalian bisa mendapatkan rekomendasi parlay yang tepat dan tentunya jauh dari razia badut ya kan. Sebelum itu radarku, bisanya kalian bantu aku dengan cara like, komen, dan subscribe channel aku supaya aku semakin semangat memberikan rekomendasi parlay yang aman dan tentunya kita cuan bareng ya kan radarku. Oke radarku, kali ini aku akan mengunjungi 4 destinasi pertandingan. Yang pertama dari La Liga Spanyol mempertemukan antara Villarreal versus Espanyol. Yang kedua dari Liga Premier Inggris mempertemukan antara Everton versus Newcastle. Yang ketiga masih dari Inggris Premier League mempertemukan antara Southampton versus Bournemouth. Dan yang terakhir dari Inggris Premier League kembali mempertemukan antara Tottenham versus Manchester United. Oke radarku, kita berangkat ke destinasi yang pertama. Dari La Liga Spanyol mempertemukan antara Villarreal versus Espanyol. Dari Villarreal ada 3 pemain yang tidak akan bermain dan 2 pemain lagi dipertanyakan. Dari Espanyol 2 pemain tidak akan bermain dan 1 pemain lagi dipertanyakan. Di sini Villarreal menduduki peringkat ke-6 dengan 47 poin dan Espanyol menduduki peringkat ke-19 zona degradasi dengan 28 poin. 5 pertandingan dari Villarreal di sini mengantongi 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Dari Espanyol sendiri mengantongi 4 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Untuk head to head dari kedua tim dalam 5 pertemuan terakhir mereka juga, di sini Villarreal berhasil menang 3 kali, Espanyol hanya menang sekali dan sisanya itu berakhir imbang mereka. Lalu kita cek pasar diberikan oleh Badut ini kan. Di sini Badut memberikan handicap 1, 3/4, setengah dan 1/4. Untuk over under 2, 3/4, 2,5, 2/4 bahkan 3 gol. Villarreal sedang dalam performa bagus akhir-akhir ini, memenangkan 3 dari 5 pertandingan terakhir mereka dan kalah di 2 pertandingan tersisa. Mereka belum memiliki hasil imbang selama periode ini. Mereka ini saat ini berdiri di posisi ke-6 di tabel La Liga. Dengan 5 pertandingan terakhir yang dimainkan di stadion kandang mereka, Villarreal berhasil memenangkan 2 pertandingan, imbang 1 kali dan kalah 2 kali. Untuk secara keseluruhan performa terakhir mereka ini menunjukkan mereka ini akan siap di tim kompetitif manapun dan mampu memenangkan pertandingan, tetapi juga kadang-kadang Villarreal tidak konsisten ya. Dan dari Espanyol sendiri sedang berjuang di menemukan performa terbaiknya akhir-akhir ini. Setelah kalah 4 kali dari 5 pertandingan terakhir mereka di La Liga dan hanya mampu mengamankan 1 hasil imbang saja ya. Mereka ini belum menang dalam pertandingan apapun selama periode ini dan sebagai hasilnya mereka ini saat duduk di posisi ke-9 di klasmen La Liga ya. Dalam 5 pertandingan tandang terakhir Espanyol itu hanya memenangkan 1 pertandingan dan kalah di 4 pertandingan lainnya. Statistik ini menunjukkan bahwa Espanyol mengalami masa-masa sulit jauh dari tuan rumah dan perlu meningkatkan kinerja mereka saat bermain untuk malam hari ini. Kalau dari statistik kalau kita lihat dari kedua head to head ini, Villarreal dan Espanyol memiliki sejarah head to head sejak tahun 1998 dengan total 46 pertandingan dimainkan itu, antara lain Villarreal yang mengamankan kemenangan 17 kali dan Espanyol itu hanya berhasil menang 8 kali dan sisanya itu imbang ya. Kalau gitu aku ajak kalian kita berangkat bareng, tetapi di sini aku lebih bermain ke Espanyol dengan menahan handicap 1 bola. Untuk over undernya aku main di under 2, 3/4. Karena aku tengok dari handicap yang diberikan di sini agak sedikit menjebak ya. Di sini aku bermain ke Espanyol dengan menahan 1 bola. Untuk over undernya aku main di under 2, 3/4. Di sini prediksi skorku tuh akan terjadi hasil imbang, Villarreal 1 dan Espanyol 1. Oke, kita berangkat ke destinasi berikutnya. Dari Inggris Premier League mempertemukan antara Everton versus Newcastle. Dari Everton ada 4 pemain yang tidak akan bermain dan 1 pemain lagi dipertanyakan. Dari Newcastle 2 pemain tidak akan bermain dan 2 pemain lagi dipertanyakan. Kita lihat di sini Everton ini menduduki peringkat ke-18 zona degradasi dengan 28 poin dan Newcastle menduduki peringkat ke-3 dengan 59 poin. 5 pertandingan terakhir dari Everton di sini mengantongi 3 kali hasil imbang dan 2 kali kekalahan. Dari Newcastle sendiri mengantongi 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Untuk head to head dari kedua tim dalam 5 pertemuan terakhir mereka di sini Newcastle berhasil menang 3 kali, Everton menang sekali. Newcastle menang 4 kali, Everton menang sekali. Kita cek pasar yang diberikan oleh Badut ini ya kan. Di sini Badut memberikan handicap 3/4, setengah, 1 dan 1/4. Untuk over under 2/4, 2,5, 2, 3/4 bahkan 2 gol. Kemenangan atas Spurs akhir pekan lalu membuat Newcastle kini menduduki peringkat ke-3 klasemen Inggris Premier League dengan raihan poin itu 59 poin ya. Jumlah angka itu sama dengan milik Manchester United, namun Newcastle ini unggul selisih gol ya, yakni 29 berbanding 9, sedangkan dari peringkat 5 yang dihuni Aston Villa, Newcastle itu dan MU itu unggul 5 poin ya. Kini kepercayaan diri skuad The Magpies ini jelas sangat tinggi usai hasil positif tersebut. Hasil itu juga bisa menjadi obat
lantaran sebelumnya mereka itu dihajar Aston Villa 3-0 Radar gue. Itu ambisi meneruskan tren positif ini berkobar jelang laga tandang ke Marseille gitu Radar gue. Dari Everton sendiri di sisi lain ini butuh kemenangan dan di laga ini untuk mendongkrak posisinya di papan klasemen. Berada di posisi 18 zona degradasi dengan 28 poin jelas bukan hal yang bagus untuk Everton. Kemenangan di laga kontra Newcastle ini akan memastikan Everton itu bisa keluar dari zona degradasi Radar gue. Kasarnya di sini memang Everton ini sangat butuh poin untuk bisa mengamankan posisinya di Inggris Premier League Radar gue. Tapi dari 3 kemenangan dari 6 laga kandang terakhir membuat squad Everton ini cukup optimis untuk menghadapi laga ini Radar gue. Jadi memang kalau di sini Everton di kandang ada sedikit perlawanan Radar gue. Untuk tim-tim besar pun mereka ada sedikit perlawanan Radar gue. Tapi Radar pun di sini aku ngajak kalian kita berangkat bareng di sini aku bermain ke Newcastle dengan memberikan handicap 3/4 untuk over-undernya aku main di over 2,5 gol. Di sini prediksi skorku kemenangan Newcastle 3-1 atas Everton. Oke, kita berangkat ke sesi berikutnya. Dari Inggris Premier League mempertemukan antara Southampton versus Bournemouth. Dari Southampton ada 2 pemain tidak akan bermain dan 3 pemain lagi dipertanyakan. Dari Bournemouth 3 pemain tidak akan bermain dan 1 pemain lagi dipertanyakan. Di sini Southampton menduduki peringkat ke-20 juru kunci dengan meraih 24 poin dan Bournemouth menduduki peringkat ke-15 dengan 33 poin. Dua pertandingan terakhir dari Southampton di sini mengantongi 2 kali hasil imbang dan 3 kali kekalahan. Dari Bournemouth sendiri mengantongi 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan. Untuk head to head dari kedua tim dalam 5 pertemuan terakhir mereka Radar gue. Di sini Southampton tuh berhasil menang 3 kali, Bournemouth menang sekali dan sisanya itu berakhir imbang Radar gue. Kecak ini pasar dibuat oleh para bandot Radar gue. Di sini bandot berhandicap 1/4, lek-lekan setengah dan 1/4 mempurbalik. Untuk over-under 2,5, 2/4, 2/3/4 bahkan 2 gol. Kegagalan menang di kandang Arsenal kemarin membuat Southampton masih mendekam di posisi juru kunci dengan raihan poin itu cuma 24 poin. Dual CS terpaut 5 poin dari Leicester City di batas akhir zona aman. Kemenangan tentunya harus diraih Southampton untuk memperbaiki situasinya pada malam hari ini Radar. Tentunya ada rasa penyesalan karena gagal mengamankan 3 poin di kandang Arsenal kemarin yang dimana tuh Southampton sudah unggul Radar 3-1 di hingga menit 88. Yang dimana akhirnya Arsenal itu cetak 2 gol dan menahan imbang Southampton di kandang Arsenal. Di sisi lain Bournemouth juga kecewa dengan hasil akhir pekan kemarin, kekalahannya 4-0 sendiri atas West Ham jelas menjadi hasil yang membuat mereka gusar. Pada pekan sebelumnya memang Bournemouth ini mampu mengalahkan Tottenham di kandang lawan. Tetapi kalau kita lihat dari posisi Bournemouth ini memang dia nih tim-tim ajaib kalau aku bilang di sini tim ajaib yang dimana bisa memberikan skor yang tidak terduga kepada tim-tim besar. Tapi kita dihadapin adalah Southampton yang dimana memang sangat membutuhkan poin untuk lolos dari zona degradasi Kalau gitu Pak Jalan kita berangkat bareng aku bermain ke Southampton dengan berhandicap setengah bola. Untuk over-undernya aku main di over 2,5 gol. Di sini versi skorku tuh kemenangan Southampton 2-1 atas Bournemouth. Oke, kita berangkat ke destinasi yang terakhir. Masih dari Premier League mempertemukan antara Tottenham Hotspur versus Manchester United. Dari Tottenham Hotspur ada 5 pemain tidak akan bermain dan dari Manchester United ada 7 pemain tidak akan bermain dan 2 pemain lagi dipertanyakan. Jadi Tottenham menduduki peringkat ke-6 dengan 53 poin dan MU menduduki peringkat ke-4 dengan 59 poin. 5 pertandingan terakhir dari Tottenham di sini mengantongi 2 kali hasil imbang, 2 kali kekalahan dan 1 kali kemenangan. Dari MU sendiri di sini mengantongi 3 kali kemenangan, 1 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Untuk head to head dari kedua tim dalam pertemuan terakhir mereka di sini MU itu berhasil menang 4 kali, Tottenham itu hanya menang 1 kali. Oke, kita berangkat ke pasaran diberikan oleh Bandot ini kan. Di sini Bandot memberikan handicap 1/4, lek-lekan dan setengah. Untuk over-under 2/3/4, 3-2,5 bahkan 3/4 gol. Tottenham selalu kalah dalam 4 laga terakhir saat melawan MU di Premier League dan hanya menang 2 kali dalam 7 laga terakhir di Premier League. Tottenham sendiri tak pernah gagal mencetak gol dari 6 laga terakhir di Premier League, jadi wajib ada gol kalau pertandingan Tottenham dan belum ada hasil sendiri dalam laga-laga kandang Tottenham di Premier League selama musim ini Dan MU sendiri selalu menang tanpa kebobolan dalam 3 laga terakhir di Premier League. Yang pertama 1-0 saat melawan Brentford, 2-0 saat melawan Everton, dan yang terakhir 2-0 saat melawan Nottingham Forest. MU mencatatkan 6 kali clean sheet dalam 8 laga terakhir di Premier League dan wajib mencetak minimal 2 gol dalam 4 laga terakhir saat melawan Tottenham di Premier League Kalau dari statistik memang di sini Tottenham ini sedikit fit untuk pemainnya, tetapi MU di sini ada 7 pemain yang antaranya pemain-pemain inti pun ada yang tidak akan bermain Dan sini kalau aku tengok memang di sini MU ini agak sedikit fokus ke FA Cup Jadi dia memang lolos untuk di FA Cup dan dia agak terbagi konsennya untuk di Premier League dimana memang peluangnya untuk menjadi posisi atas sudah tidak mungkin lagi menurutku. Jadi di sini aku ngajak kalian kita berangkat aku lebih bermain ke Tottenham Hotspur dengan menahan handicap lek-lekan. Untuk over-undernya aku main di under 2/3/4.
Di sini versi skorku tuh kemenangan Tottenham tipis 1-0 atas Manchester United. Oke, dan kita masuk ke rangkuman hari ini. Pertandingan antara Villarreal versus Espanyol. Di sini aku bermain ke Espanyol dengan handicap 1 bola. Untuk over-undernya aku main di under 2,34. Lalu dari Everton versus Newcastle, di sini aku bermain ke Newcastle dengan memberikan handicap 3/4. Untuk over-undernya aku main di over 2,5. Yang ketiga dari Southampton versus Bournemouth, di sini aku bermain ke Southampton dengan memberikan handicap setengah bola. Untuk over-undernya aku main di over 2,5. Dan yang terakhir di Tottenham versus Manchester United, di sini aku bermain ke Tottenham dengan bermain leg-legan. Untuk over-undernya aku main di under 2,34. Oke, kalian sudah 4 destinasi pertandingan yang kurekomendasikan sama kalian. Kalian cocok, nyaman, aman, dan tepat. Bisanya kita berangkat bareng dan juga walaupun tidak juga tidak masalah Radar, karena aku pun suka kali Radar kalau kalian itu semua selamat sampai tujuan dengan cuan. Buat kalian yang gabung bareng aku atau mau kopdar Radar ya, atau mau menjadi warga lintas parlay, itu bisa banget Radar. Kalian bisa join di grup WhatsApp. Jadi di grup WhatsApp semuanya ku share Radar, kayak bojang, single, billboom, bill parlay, ataupun itu seputar diskusi perubahan odds, semua ku share di grup. Jadi kalian bisa pantau di grup itu Radar ya. Oke Radar, kalau gitu terima kasih banyak. Aku pamit, salam lintas parlay.